Salam periklanan advertising dengan Dr. Hendra. Kita membicarakan copywriting hari ini. Ya, copywriting kita akan mulai dengan sebuah cerita dari sebuah perusahaan restoran namanya Chick-fil-A. Yes, dengan slogan "Lose That Burger Belly". Tagline mereka, yes, siapa yang tahu ya kira-kira perusahaan ini? Apakah mereka jualan burger sapi? Ya, jawabannya salah. Yes. Yang benar adalah mereka jualan ayam. Tidak ada sapi sama sekali. Maka dengan slogan "Lose That Burger Belly", hilangkan perut besar ya, seperti ini. Gambarnya sapi tapi jualannya adalah ayam. Ya. Jadi tagline mereka adalah "Eat More Chicken". Ya, makan lebih banyak ayam. Kita mulai aja ya, latar belakangnya apa? Apa saja yang saya perlukan dalam memasarkan sebuah bisnis? Yes, oke. Barangkali pertanyaan tersebut muncul ketika Anda pertama kali merintis sebuah usaha. Kebanyakan orang akan menyuruh Anda mengiklankannya ke media yang biasa dilihat masyarakat. Seperti apa? Billboard, televisi, koran. Mahal, Bu. Zaman serba digital ini? Mungkin di website, media sosial, banner iklan, email marketing, dan lain-lain. Baik, akan tetapi beragam media tersebut bukan penentu keberhasilan promosi. Apalagi jika Anda melakukannya dengan asal-asalan, ya. Ingat bahwa saya promosi itu juga perlu dana besar ya. Jangankan bertransaksi ya. Tidak semua orang akan serta-merta tertarik dengan usaha pemasaran yang Anda buat, ya. Baik itu apakah di website, di sosial media, banner iklan, email marketing, dan lain-lain. Daripada kehilangan banyak dana untuk promosi yang gagal, lebih baik Anda belajar membuat konten pemasaran yang tepat sasaran. Caranya apa? Copywriting jawabannya. Di dalam pelajaran ini, dalam video ini, Anda akan belajar lebih banyak teknik copywriting. Manfaatnya, langkah yang dibutuhkan untuk melakukannya. Ayo belajar. Topik yang dibicarakan apa aja? Apa itu copywriting? Apa saja jenisnya? Mengapa perlu copywriting? Belajar tulisan yang menjual, ya. Oke. Teknik nulis persuasif dalam copywriting. Contohnya copywriting apa? Siapkah Anda jadi copywriter? Kita mulai dari copywriting. Copywriting itu adalah sebuah teknik untuk membuat materi pemasaran yang dapat membujuk audiens untuk melakukan tindakan yang diinginkan, seperti beli produk atau layanan, berlangganan newsletter, menghubungi sales, dan lain-lainnya. Awalnya, copywriting hanya dipakai dalam editorial atau iklan, sales letter, billboard, dan juga media pemasaran yang tertulis lain-lainnya. Nah, dari media pemasaran tertulis lainnya itu mengapa teknik ini dinamakan copywriting? Namun di zaman multimedia ini, belajar copywriting masih dianggap penting. Selain dalam bentuk tulisan, metode ini juga bisa diterapkan dalam membentuk naskah video maupun podcast. Di samping itu, kemampuan copywriter dituangkan dalam berbagai media pemasaran termasuk di dalamnya teks landing page, artikel blog, newsletter, sosial media, headline, meta description pada pencarian Google, iklan berbayar di Google maupun media sosial, Facebook, Instagram, judul dan deskripsi video YouTube, semua dipakai. Apa saja jenis-jenis copywriting? Yes, copywriting itu ada 5 jenis yang perlu diketahui. Simak penjelasannya berikut ini ya, jangan kemana-mana dulu ya. Yang pertama adalah direct response copywriting. Copywriting jenis ini merupakan copywriting yang berfungsi untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen. Misalnya, mengarahkan mereka supaya mengklik tombol call to action, gabung, yes, beli, yes, masuk, yes, dan sebagainya. Ini ada tombol tertentu ya, untuk call to action. Berlangganan e-book ya, membagikan konten dan lain sebagainya. Biasanya copywriting jenis ini dipakai pada landing page, homepage, iklan media sosial dan sebagainya. Nah, yang kedua, jenis copywriting kedua adalah marketing copywriting. Marketing copywriting juga merupakan copywriting yang fokusnya pada tawaran produk, berikan solusi, menyampaikan manfaat produk. Tujuan akhirnya meyakinkan konsumen supaya membeli produk atau layanan. Copywriting jenis ini biasanya terdapat pada email marketing atau homepage.
Brand copywriting. Copywriting ini merupakan copywriting yang fungsinya untuk menyampaikan citra atau identitas brand. Ya, selain itu, copywriting jenis ini bisa jadi pembeda brand milik kompetitor atau pesaing. Ya, bisa membedakan kita dari pesaing. Misalnya slogan, tagline, brand. Ya, kalau orang yang masih bingung ya, apa itu slogan, apa itu tagline? Baik, saya tadi di awal juga saya ada sebutkan, cuman ini contoh yang lain lagi. Tagline itu adalah lebih fokusnya pada perusahaan. Ya, kalau kita lihat contohnya dalam Apple misalnya, tagline Apple adalah Think Different. Kalau slogan Apple, salah satu produknya namanya adalah iPad Air, maka slogannya adalah Change is in the air. Semoga jelas. Copywriting jenis ini sering dipasang pada logo halaman About Us tentang kami di website ya. Baik, ini adalah yang 3 brand ya. Yang keempat adalah SEO copywriting. Ya, SEO copywriting merupakan copywriting yang tujuannya untuk menarik konsumen serta memposisikan konten di Google supaya bisa di halaman pertama di Google. Ya, nomor 1 yang paling atas. Copywriting yang ditulis pun harus memenuhi kaidah atau aturan SEO, Search Engine Optimization. Biasanya search engine optimization ini copywriting dipakai pada deskripsi produk, landing page, atau kategori produk. Yang kelima, yang terakhir, jenis-jenis dari copywriting adalah technical copywriting. Copywriting jenis ini merupakan copywriting yang fungsinya untuk memberikan pemahaman dan sangat mendalam tentang cara kerja produk atau layanan, cara kerjanya. Copywriting jenis ini sering dipakai pada produk kesehatan, cara kerja seperti apa, kecantikan, dan teknologi. Mengapa sih masih ada yang bertanya, kenapa Anda membutuhkan copywriting? Apa bedanya copywriting dengan cara menulis pada umumnya? Bukankah materi-materi pemasaran yang disebutkan tadi bisa ditulis oleh siapa saja? Belum tentu. Ya, belum tentu. Agar dapat meningkatkan efektivitas promosi, supaya promosinya efektif, karena biaya itu kan sudah keluar, sudah habis ya. Kita harapkan ada hasilnya. Anda tidak bisa membuatnya secara asal-asalan. Ya, jadi banyak sekali orang yang berkomplain ya, kenapa saya setelah promosi masih hasilnya biasa-biasa aja. Karena tergantung pada copywriting Anda, efektivitas promosi Anda. Tanpa memahami teknik copywriting ini, kemungkinan besar Anda akan mengalami hal-hal berikut ini. Pertama, konversi pelanggan rendah. Artinya pelanggan itu menjadi customer kita jadi rendah, ya, tidak jadi tanpa copywriting yang baik. Traffic website, visitor kita tak kunjung-kunjung naik, ya, mungkin mentok di angka berapa doang. Yang ketiga itu tidak banyak respon di sosial media, ya, sepi-sepi doang sosial media. 4 itu artikel-artikel kita di blog jarang di-share orang lain, dibagikan, jarang dibaca orang lain. Yang kelima itu tak banyak minat untuk mengunduh atau mendownload e-booknya Anda. Dan keenam, email list Anda, alamat email Anda sepi pendaftarnya. Dan masih banyak lagi ya. Tentunya Anda tidak ingin berada pada titik yang sama selamanya, bukan? Nah, meskipun copywriting terdengar lebih banyak seni itu adalah sesuatu yang berkembang, ya, nggak pernah sama daripada teori. Ada langkah-langkah yang dapat Anda lakukan agar teks Anda terdengar lebih menjual. Mari kita simak di bagian berikutnya sampai akhir video ya. Belajar copywriting, kita akan mempelajari 6 langkah membuat tulisan yang menjual. Sebagai copywriter, ada 6 langkah yang harus Anda lakukan. Yang pertama, pelajari produk layanan Anda. Kedua, pahami kebutuhan audiens. Ketiga, tentukan headline atau judul yang memikat. Keempat, dukung headline dengan lead atau paragraf pembuka yang menarik. 5. Tulis copy yang berkualitas. 6. Akhiri dengan persuasi. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu ya. Cara copywriting itu kita buat tulisan menjual seperti apa? Pertama, pelajari produk Anda dulu. Kata seorang ahli strategi perang ya di masa 3 kerajaan atau Romance of Three Kingdom, yang paling terkenal Zhuge Liang adalah kenali diri Anda, kenali musuh Anda akan menang. Jadi bukan hanya kenali musuh Anda ya, kenali diri Anda juga. Maka ini pelajari produk layanan Anda. Dengan mempelajari produk atau layanan dan konten yang ditawarkan, Anda akan dapat memasarkannya dengan baik.
Inilah mengapa mempelajari produk itu bagian terpenting dari copywriting. Ini tidak hanya berlaku untuk copywriter yang bekerja untuk perusahaan, tapi bagi Anda yang promosikan bisnis pribadi pun, hal penting untuk diingat, kecuali jika Anda menciptakan barang dagangannya. Anda dari awal bahannya tahu ya, prosesnya pembuatannya tahu juga, proses packaging dan semuanya tahu. Maka Anda sudah mempelajarinya dari awal. Jika Anda tidak memproduksikan, menciptakan barang dagangnya, perlu Anda mempelajari produk online Anda. Jelas ya? Nah, untuk setelah mempelajari tentang apa yang Anda jual, ada baiknya Anda tuliskan informasinya dalam bentuk deskripsi, ya penjelasan. Ini dilakukan supaya Anda jadi punya referensi dalam proses penulisan copywriting. Nah, untuk memudahkan Anda membuat deskripsi produk, coba tanyakan 3 hal ini pada diri Anda. Yang pertama, apa yang unik dari produknya atau layanannya? Apa saja fiturnya? Apa manfaatnya yang didapatkan konsumen dari fiturnya? Sekarang kita akan jelaskan apa yang Anda tulis berdasarkan ketiga pertanyaan di atas ya. Tanyakan 3 hal nih, jawab ya. Apa yang unik dari produk tersebut? Idealnya setiap produk dan layanan memiliki USP, Unique Selling Point, yaitu sesuatu yang unik yang tidak ditemukan pada pesaing atau kompetitornya. Misalnya Anda ingin memasarkan sabun wajah herbal. Meskipun banyak produsen sabun wajah herbal lainnya, produk Anda 100% bebas dari unsur hewani. 100%, ya. Inilah elemen yang bisa Anda pakai sebagai USP, Unique Selling Point atau Proposition. Oke? Kalau pertanyaan kedua, apa saja fiturnya? Di samping sebuah keunikan, produk atau layanan tentunya mempunyai beberapa fitur. Namun tidak semuanya perlu disebutkan dalam teks copywriting. Sebaiknya Anda menuliskan fiturnya dalam sebuah daftar yang mudah diingat ketika dibutuhkan. Dari contoh sabun wajah herbal yang tadi, Anda bisa menyebutkan bahan khususnya sebagai fitur bahannya. Misalnya sabunnya dibuat dari ekstrak daun serai. Masalahnya tidak banyak orang yang mengerti daun serai itu ngapain, untuk apa manfaatnya bagi mereka. Ya, maka itu apa manfaat yang didapatkan dari konsumen dari fiturnya. Jika Anda hanya menyebutkan fiturnya dari sebuah produk, audience belum tentu paham manfaatnya. Oleh karena itu, Anda juga perlu menjelaskan keuntungan dari fitur yang ada. Sebagai contoh, sebutkan bahwa ekstrak daun serai yang tergantung pada produk sabun Anda tidak hanya memberikan keharuman alami, tapi juga mencegah munculnya jerawat. Ya. Kedua, langkah kedua itu adalah paham setelah kenali diri Anda bukan hanya perlu kenali diri Anda, tapi bukan juga kompetitor, tapi kenali kebutuhan audiens Anda. Ya. Audiens Anda tidak kalah pentingnya dari memahami produk Anda sendiri. Kenapa? Karena inti dari copywriting bukanlah keuntungan Anda, tapi manfaat yang mereka dapatkan ketika mereka memakai atau menggunakan barang yang Anda jual. Bayangkan jika seorang menawarkan sampel parfum mobil, padahal dia hanya mempunyai sebuah motor. Itu apa yang terjadi? Wah, tentu saja itu tawarannya ditolak oleh mereka. Maka perlu mengenali kebutuhan audiens ya. Karena tidak bermanfaat bagi mereka yang motor memakai parfum mobil ya. Selain itu Anda juga perlu memahami audiens agar dapat membuat teks pemasaran yang betul-betul kedengarannya pribadi. Ibarat dengan bicara dengan seorang pacar, alias tepat sasaran. Jika Anda melakukannya dengan baik, dijamin banyak orang yang tertarik membeli dari Anda. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mempelajari audiens, caranya adalah memberikan survei pada konsumen yang sudah ada. Ya, ini bisa dilakukan dengan mudah karena sebelumnya Anda sudah mendapatkan alamat email mereka. Dengan demikian, Anda tinggal mengirimkan email, isinya mengajak konsumen mengisi survei. Sama juga dalam berbagai jenis, termasuk game juga ada memberikan survei. Dalam survei itu ada beberapa pertanyaan wajib yang perlu dicantumkan supaya Anda dapat memahami konsumen semaksimal mungkin. Ya, termasuk apa yang membuat Anda tertarik dengan produk kami? Apakah Anda pernah menggunakan produk serupa atau produk yang dipesaing ya? Bagaimana pengalaman Anda menggunakannya? Ini pada pertanyaan wajib untuk survei, ya.
Tergantung kepada apa yang Anda jual, Anda juga bisa menanyakan hal-hal yang bersifat lebih pribadi. Ini bisa membentuk yang namanya buyer persona. Oke, gambaran deskripsi target audience, buyer persona. Pertanyaannya berupa berikut ini. Ceritakan tentang diri Anda, usia, tempat tinggal, jumlah penghasilan. Apa profesi Anda, bisnis apa yang Anda jalankan? Apa tantangan maupun kesulitan sehari-hari yang bisa dipecahkan atau diberikan solusi oleh produk kami atau layanan kami? Atau apa yang belum dipecahkan tantangan Anda? Apa yang ingin Anda capai dalam pekerjaan atau bisnis Anda? Dengan jawaban tersebut di atas, Anda menciptakan gambaran tentang target audience yang disebut buyer persona. Ya, seperti deskripsi produk, gambaran ini sangat berguna dan dipakai sebagai referensi nantinya. 3. Setelah mengenali diri Anda dan juga mengenali audiens Anda, tentukan headline yang memikat, judul yang memikat, ya. Karena 8 dari audiens hanya akan membaca judul atau headline Anda. Artinya, Anda harus bisa menciptakan judul yang betul-betul menarik perhatian orang lain. Kreativitas tinggi memang dibutuhkan untuk membuat headline yang kuat. Namun praktiknya tidak sulit yang dibayangkan banyak orang. Ada 3 trik yang terbukti menyulap judul yang sulit didengar biasa-biasa menjadi menarik. Apa aja trik yang terbukti itu? Pertama, jelaskan manfaat yang Anda tawarkan. Kedua, buat mereka sesegera mungkin membeli. 3, cantumkan persenan atau persentase. Ya, benar sekali. Nah, salah satunya adalah manfaat yang Anda tawarkan. Sebutkan, yes, Anda tentunya tidak ingin kehilangan calon konsumen, bukan? Salah satunya adalah penyebabnya judul yang kurang jelas. Misalnya, cara mudah menghemat waktu kerja. Yes, cara mudah menghemat waktu kerja itu agak umum ya. Headline-nya memang singkat, tapi pembaca tidak akan langsung mengetahui apa yang ia dapatkan dengan menyimak keseluruhan teksnya. Coba Anda ubah judul tadi menjadi kerja selesai 2 jam lebih awal dengan 7 trik ini. Judul ini tidak begitu singkat, tapi pembaca langsung memahami manfaatnya. Ya, jadi lebih powerful ya headline ini. Cara ini pun bisa diterapkan pada headline di landing page ya. Salah satunya adalah dilakukan perusahaan namanya The Hustle. Hustle ini get daily news straight to your inbox. Yes, subscribe The Hustle business and technology news in 5 minutes or less. Join 1 million plus people who read The Hustle. Your email address join free. CTA-nya join free. Dengan pesan itu, orang mengakses halaman tersebut akan langsung paham bahwa The Hustle menawarkan berita bisnis dan teknologi yang dapat disimak dengan cepat. Buat pembaca segera ingin membeli. Ini teknik yang terbukti kedua supaya headline-nya bagus. Umumnya konsumen tidak ingin menolak keuntungan, diskon misalnya, ya. Tapi jangan diskon terus ya. Ingat harus bangun brand Anda, jangan terus-menerus perang harga, tapi harus bangun brand. Namun mencantumkan diskon saja di headline tidak cukup, ya. Untuk menciptakan efek yang maksimal, Anda menunjukkan bahwa diskon tersebut tidak berlaku selamanya. Yes. Selain untuk website, jenis headline ini juga bisa dapat digunakan dalam iklan media sosial atau pencarian Google. Misalnya, hanya 7 hari, diskon 35% untuk semua aksesoris. Dengan headline format headline di atas, dijamin semakin banyak orang tertarik pada iklan Anda. Namun, batas waktu penawaran Anda harus benar-benar ada, harus prakteknya sesuai dengan Anda yang janjikan. Jika tidak, audiens akan kehilangan rasa trust atau percaya terhadap diri Anda, ya. Jadi perlu sekali seperti ini, buat mereka segera membeli, ya. Kalau bisa hanya 1 hari. Cantumkan persentase Anda, persenan. Selain manfaat dan penawaran terbatas supaya mereka beli langsung, unsur lain yang tidak kalah pentingnya ampuh untuk menangkap perhatian adalah persentase, apalagi angkanya ganjil. Nah, tipsnya adalah angka ganjil. Mengapa demikian? Karena ada persentase di headline Anda, pembaca akan lebih tertarik ada hasil spesifik yang bisa didapatkan dari Anda. Misalnya 11 angka ganjil, kiat meningkatkan traffic website sebesar 37 angka ganjil, 5 angka ganjil lagi persen. Nah, jika headline-nya sekedar kiat meningkatkan traffic website, jumlah orang tertarik untuk mengklik artikel, iklan, atau landing page tidak banyak. Jika ada angka-angka ganjil, jauh lebih banyak. Itu tipsnya.
Langkah keempat, setelah Anda tentukan headline yang menarik dan juga kenali audience dan juga kenali diri sendiri, maka dukung headline dengan lead atau paragraf pembuka yang menarik juga. Sebagai yang berada di baris terdepan, headline dan judul tentu harus menarik audiens. Tapi orang belum tentu tertarik untuk menyimak artikel, newsletter, landing page Anda lebih lanjut setelah mengklik judulnya atau headline Anda. Untuk itu headline yang menarik perlu didukung dengan lead atau berupa paragraf pembuka yang menarik pula. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk membuat lead yang susah ditolak pembaca. Luar biasa ya. Yang pertama, tunjukkan empati. 2, mulai dari fakta. 3, buat audiens penasaran. Kita diskusi lebih lanjut ya. Tunjukkan empati Anda. Seperti yang disebutkan di awal, copywriting itu adalah tentang audiens. Karena itu konsepnya digunakan dalam lead, paragraf pembuka ini. Caranya adalah berempati dengan pembaca. Bukalah lead dengan 3 contoh ungkapan ini. Ya, sudah ada template ungkapan ini untuk membangun koneksi audiens dari awal. Pernahkah Anda mengalami ini? Yes, lanjutkan dengan cerita singkat tentang masalah audiens. Yes, okay. Anda tentu tahu betapa bisa sangat mengganggu aktivitas. Untungnya dapat mengatasi dengan kami paham bahwa dapat mengganggu aktivitas Anda. Oleh karena Anda memerlukan, inilah tunjukkan empati. Ini sudah diberikan template-nya ya. Oke, mulai dengan fakta. Seperti dalam jenis tulisan apapun, data fakta kutipan dari sumber terpercaya dapat digunakan sebagai pembuka lead. Ungkapan-ungkapan berikut ini bisa Anda contoh agar lead terdengar kredibel dan menangkap perhatian audiens. Ini template-nya lagi. Riset tahun ini menunjukkan bahwa teknik terbukti bahwa meningkatkan pendapatan sebesar berapa persen menurut studi. Telah dibuktikan bahwa merupakan solusi nomor 1 untuk, itulah fakta ya, bukan opini. Buat audiens penasaran. Audiens tentunya harus dibuat penasaran supaya ingin membaca teks Anda dari awal sampai akhir. Ini bisa dilakukan dengan ajakan sederhana. Dengan paragraf pembuka seperti penasaran, simak videonya sampai akhir. Yes. Selain itu Anda juga bisa membuat audiens pemasaran di awal dengan memberikan fakta yang mengejutkan. Mengejutkan. Yes. Contohnya tidak dapat dipungkiri bahwa unsur X bermanfaat bagi tubuh. Namun tahukah Anda bahwa unsur X memiliki dampak negatif? Oh ya. Terkejut ya. Oke. Kelima, selain membuat headline dan juga lead yang paragraf pembuka yang mendukung headline dan juga mengenali diri Anda sendiri, para produk Anda dan juga mengenali audiens, maka yang kelima adalah tulis copy yang berkualitas. Copy itu bukan copy ya, sebagai Starbucks dan sebagainya, bukan. Meskipun headline dan lead merupakan bagian penting dalam teknik copywriting, Anda tidak boleh melupakan bagian utama tulisan, yaitu namanya adalah copy. Ada beberapa formula yang bisa Anda pakai untuk menulis copy yang berkualitas. Ya. Jadi bukan bukan itu ya. Di antaranya, pertama, pakai kalimat yang sederhana mungkin. 2, tuliskan tuh 1 orang saja bukan 2. Ya. 3, jelaskan manfaatnya bagi audiens. 4, manfaatkan subheading Anda, ya, subjudul ya. Jadi gunakan kalimat sederhana. Pernahkah Anda melihat media pemasaran, baik itu landing page, sales email, atau iklan yang bahasanya sulit dicerna? Tentu tidak ya. Sebagai seorang copywriter, Anda tidak perlu memakai bahasa-bahasa kiasan, perumpamaan maupun kata-kata yang jarang dipakai sehari-hari. Seperti mendemonstrasikan. Siapa yang tahu kata ini gantikan apa? Ya, menunjukkan. Distinktif. Siapa yang tahu kata lainnya yang lebih mudah? Bahasa sehari-hari seperti apa? Distinktif itu bukan bahasa sehari-hari. Ini semua contoh yang bukan bahasa sehari-hari. Ya, unik ya. Utilitas, penggunaan, terintegrasi, terhubung, diksi, kata-kata. Jadi daripada memakai kata-kata di atas, audiens lebih mudah memahami teks Anda dengan kata-kata lebih sederhana. Ya, kalau Anda mengatakan mendemonstrasikan, menunjukkan, distinktif, unik, ya. Utilitas, manfaat, yes. Terintegrasi, terhubung, diksi, kata. Selain itu, sebisa mungkin jangan buat kalimat Anda terlalu panjang. Untuk menghindari ini, cobalah untuk tidak menggunakan sebuah kata lebih dari sekali dalam satu kalimat. Jika tidak bisa, Anda dapat mengakalinya dengan menuliskan kalimat yang panjang, yang berbeda-beda dalam satu paragraf. Dengan cara ini, audiens dijamin tidak akan mudah bosan membaca tulisan Anda. Tulis untuk 1 orang saja. Tujuan copywriting itu membuat teks agar terdengar personal, pribadi.
agar lebih mengena terhadap target audience. Oleh karena itu, Anda perlu memperhatikan penggunaan subjek pada tulisan. Alih-alih menggunakan kata-kata orang ketiga seperti mereka dan ia, ganti subjeknya semua dengan Anda. Karena perhatikan di video saya ini, saya sebutkan Anda terus-menerus ya. Dengan kata lain, tempatkan pembaca sebagai satu-satunya audiens Anda. Yes. Contohnya paragraf berikut ini. Tuliskan untuk satu orang personal ya. Ingin produktivitas tim Anda meningkat? Jika ya, kami adalah solusi Anda. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Oke. Kami dapat membantu tenaga penjualan Anda untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Coba bandingkan dengan paragraf yang di bawah ini. Ini paragraf atas, paragraf bawah. Kami adalah solusi untuk meningkatkan produktivitas departemen penjualan. Selama lebih dari 10 tahun, kami dipercaya berbagai perusahaan untuk melatih tenaga penjualan mereka. Ada kami, ada mereka. Nah, kira-kira paragraf mana yang terdengar lebih personal menurut Anda? Apakah paragraf di atas atau paragraf di bawah? Anda boleh tuliskan di kolom komentar. Silakan post dulu dan klik komentar, tuliskan jawaban Anda di komentar Anda. Yes, terima kasih. Saya akan perhatikan nantinya. Lanjut. Jangan hanya mengukur atau menyebutkan fitur aja. Sebuah copy tentunya harus membahas tentang produk yang Anda tawarkan. Namun, jangan hanya terpaku pada fitur pada produk tersebut ketika Anda menulis bagian ini. Daripada hanya menyebutkan fiturnya aja, Anda dapat menggarisbawahi manfaat yang Anda dapatkan darinya. Misalnya, manfaatnya harga murah, fitur lengkap, website selalu online, tim support andal, dan cepat tanggap. Nah, manfaat-manfaat ini yang untuk mendukung fiturnya, Anda bisa tambah dengan penjelasan singkat. Lebih bagus lagi untuk manfaat ini. Seperti, untuk harga selalu murah, fitur lengkap, maka Anda bisa mengatakan keterangannya, penjelasan singkatnya adalah Anda bisa berhemat dan tetap bisa hosting. Oke. Website selalu on time, maka Anda penjelasannya bahasa bisa tambahkan jaminan uptime. Ya, websitenya nggak down, sehingga website selalu on. Traffic terjaga, penghasilan juga terjaga. Kalau untuk tim support andal dan cepat tanggap, penjelasannya tidak perlu nunggu waktu lama. Selesaikan masalah depan cepat, real time, live chat 24 jam, 7 hari. Nah, Anda juga bisa memanfaatkan subheading yaitu anak dari judul. Ya, ketika membaca artikel pemasaran atau konten email marketing, orang mengharapkan teksnya mudah di skim, baca cepat, atau dibaca tanpa harus memperhatikan semua jenis detailnya. Dengan kata lain, poin-poin penting di tulisan Anda wajib jelas. Nah, Anda dapat menggunakan subheading untuk mempermudah pembaca, ya, menemukan poin tersebut. Di samping itu, subheading juga bermanfaat untuk memenggal teks yang panjang menjadi bagian kecil. Dengan demikian, teksnya jadi lebih nyaman dibaca. Yang terakhir ini adalah akhiri dengan persuasi, ya, bujuk rayu. Apapun tujuan teks copywriting Anda, pada bagian akhir selalu ada ajakan untuk melakukan aksi yang Anda inginkan. Baik itu beli produk, subscribe konten, ya, daftar newsletter, lain-lainnya. Untuk membuat ajakan tersebut, Anda perlu menggunakan namanya CTA, Call to Action. Ini adalah sebuah tombol, banner, atau formulir yang berisi perintah bagi audiens Anda. Di website layanan digital, misalnya, CTA atau call to action ini digunakan biasanya seperti mulai sekarang, klik mulai sekarang, atau daftar sekarang, klik ya. Inilah CTA, call to action. Namun sebaiknya CTA, call to action yang Anda buat tidak hanya sekedar mendorong audiens untuk memberikan komitmen mereka. Di saat sama juga berikan manfaat kepada audiens. Contohnya adalah copywritingnya yang bisa dilihat dalam penyedia tools SEO, Moz. Do better SEO, raise your visibility, improve your ranking, ini manfaat-manfaatnya. Attract more visitors, we can help. Get started free with Moz Pro, dapat gratis. Pick your plan, cancel anytime. Ada pilihan unsubscribe dan juga, ya. Dengan CTA tersebut, Moz mengajak audiensnya untuk mencoba SEO-nya gratis. Tetapi audiens juga bisa langsung memilih paket yang berbayar. Di samping itu mereka juga dapat berhenti berlangganan kapan saja. Ya, ini sangat bagus sekali. CTA-nya mengandung 3 hal ini. Penggunaan CTA di artikel blog tidak jauh berbeda. Contohnya formulir berlangganan konten blog ini. Anda juga bisa menemukan formulir ini di bawah artikel. Subscribe sekarang, dapatkan artikel tutorial, insight, tips menarik di dunia online langsung melalui email Anda. Subscribe sekarang bersama. Nah, nama email subscribe. CTA ini mengajak pembaca artikel agar mereka mau mendaftarkan alamat email. Sebagai imbalannya, pembaca akan mendapatkan konten-konten blog atau email melalui email. Intinya, elemen CTA ini pada bagian akhir media pemasaran Anda. Anda tidak boleh hanya berupa perintah yang menguntungkan diri Anda.
hanya call to action doang. Ingat berikan manfaatnya juga yang jelas bagi para calon pelanggan atau audiens. Baik, sampai jumpa. Salam advertising dengan Dr. Hendra.